Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, beberapa video hari ini sebenarnya seharusnya detektif Ramit, tapi di video kali ini aku mau bikin satu video yang sama sekali nggak ada hubungannya sama detektif Ramit karena ya aku lagi liburan di Indonesia, aku masih nggak pengen baca-baca kasus-kasus yang gimana gitu ya. Aku pengen lebih menikmati Indonesia. Dan di video kali ini aku putuskan untuk menyampaikan apa yang bikin depresiku membaik setelah aku ke Indonesia. Dan sebenarnya kuncinya itu bukan di kenapa Indonesia, tapi apa sih yang tak lakukan di Indonesia dan apa yang bikin aku merasa depresiku membaik. Oke, jadi mungkin di antara polo-polo yang selama COVID merasa ada depresi, ataupun buat polo-polo yang sekarang sedang mengkonsumsi obat untuk depresi, aku berharap ini bisa membantu sedikit. Dan juga untuk polo-polo yang lagi down, semoga video ini bisa membantu sedikit. Sebenarnya aku mulai ngerasa kayaknya depresiku lumayan mendingan itu sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu. Jadi waktu aku punya depresi, aku itu bisa ngerasakan marahku itu bener-bener nggak bisa dikontrol. Dalam arti bukan aku marah terus mukul orang, mukul tembok gitu, enggak. Tapi misalnya ada orang tiba-tiba bilang ke aku, "Sol, kamu kok kayak gitu sih?" gitu. Seketika itu aku bisa bener-bener marah kayak api yang membara gitu loh. Tapi kayak 2 atau 3 minggu yang lalu aku sempat ada cekcok sama Jinet sebenarnya. Nah, waktu itu Jinet itu bilang, "Kamu kok kayak gitu sih?" gitu ya. Nah, waktu itu tiba-tiba aku itu bisa melihat diriku dari sudut pandang ya Jinet. Jadi aku mikir, duh, dia kok marah ke aku, kenapa ya? Apa aku berbuat salah? Kok aku juga marah, kenapa ya? Aku punya ruang yang cukup untuk memikirkan perasaan orang lain juga gitu loh. Istilahnya sebelumnya perasaanku ini udah penuh banget sama emosiku sendiri, tapi waktu itu aku bisa ngerasakan, oh aku ini punya ruang lebih untuk mempertimbangkan perasaan orang lain juga, dan bagaimana seharusnya aku bertingkah kayak gitu loh. Nah, di situ aku ngerasa, wah kayaknya udah 2 tahun atau 3 tahunan ini, nggak sampai 3 tahun lah, 2 tahunan ini sejak sebelum COVID itu aku nggak pernah bisa memikirkan perasaan orang lain. Kayak aku itu nggak ada ruang untuk memikirkan diriku sendiri, tapi tiba-tiba aku itu bisa gitu. Nah, itu yang tak rasakan yang membuat aku ngerasa lebih mendingan. Dan sekarang tak beritahu kira-kira apa yang membuat aku merasa mendingan. Oke, aku bukan dokter, aku juga bukan ahli, jadi aku takutnya apa yang tak sampaikan ini kurang benar. Tapi aku pengen menyampaikan pendapat pribadiku sebagai seseorang yang masih hingga saat ini mengkonsumsi obat. Mungkin udah sekitar 1 tahun lebih aku mengkonsumsi ya. Dan perlu diingat bahwa obat-obat dari dokter ini benar-benar dari dokter. Jadi kalau dokter ngasih itu nurut, jangan mikir ini yang ngasih dokter nanti gimana gitu, malah terus diminumnya setengah-setengah. Nggak, kalau menurutku kalau udah konsultasi dokter, ikutin apa kata dokter hingga benar-benar tuntas. Dan ini adalah sebagian lain informasi yang tak berikan, dan polo-polo bisa pertimbangkan untuk menerima atau tidak menerima informasi ini. Kayaknya yang bikin aku ngerasa mendingan itu ketika aku bisa pergi ke tempat-tempat yang baru. Jadi sebelum ke Indonesia ini kan aku juga sempat ke Australia, ke Singapura, ke Indonesia. Dan ke Indonesia ya pun kali ini aku nggak pergi ke tempat-tempat yang cuman aku biasanya kunjungi. Aku pergi ke banyak tempat-tempat baru kayak di Bali, Jogja bareng Jinet, di Bandung, ke Malang pun karena bareng Jinet agak beda kesannya. Dengan aku pergi ke tempat-tempat yang baru dan mencoba hal-hal yang baru, ini yang penting. Mungkin polo-polo yang ngeliat vlogku, aku beli martabak di jalan, aku beli apa di jalan, ngomong-ngomong sama bapak-bapaknya di jalan, itu mungkin terkesan kayak aku ngomong-ngomong untuk konten ya. Ya memang benar karena direkam buat konten. Tapi dengan aku bicara sama orang-orang yang gak aku kenal, itu beda banget sama saat aku berinteraksi dengan orang-orang di sosmed. Jadi ini mungkin terkesan sangat tabu, tapi coba dengarkan ya. Ketika di sosial media, kita itu cuma melihat diri kita di sini. Terus orang-orang ini ada yang di atasku atau di bawahku. Mungkin ada yang lebih sukses, ada yang kurang sukses. Cuman kayak gitu. Nah, masalahnya, mungkin kita bisa melihat sekitar kita kayak apa, tapi kita itu nggak bisa melihat diri kita sendiri gitu loh. Karena kita cuma bisa melihat informasi orang lain. Tapi waktu aku ngomong-ngomong sama orang-orang yang gak aku kenal, di tempat yang baru, kayak orang-orang ini kan tak beritahu sesuatu, orang itu juga langsung balas kan yang ngomong. Dan dengan mendengarkan hal-hal baru dari orang yang baru aku kenal, itu aku jadi kayak tahu tentang diriku sendiri.
Masnya kayak bilang, loh masnya kayak orang Korea ya gini. Nah mungkin itu info-info yang memang aku udah tahu, tapi dengan mendengar lagi dari orang-orang yang baru aku kenal, aku itu jadi ngerti, oh aku itu sekarang berada di situasi kayak gini toh. Aku ini orangnya terpantau seperti ini toh. Aku ini orangnya kayak gini toh. Jadi kayak ngerasa, oh aku ini sebenarnya masih lumayan ya. Aku ini tak kira nggak berguna. Ternyata aku ini masih ada guna ya di dunia ini. Ternyata aku ini nggak sesampah yang tak bayangkan ya. Kayak aku bisa memahami diriku sendiri tanpa perlu memahami orang lain. Dan ini penting banget daripada memahami orang lain. Bisa memahami diriku sendiri. Ini penting banget rasanya. Dan karena aku memahami diriku sendiri, kayak aku merasa lebih pede lagi. Dan aku juga bisa lebih bahagia. Dan karena aku paham diriku sendiri, aku juga bisa berusaha memahami orang lain. Kedua, kalau yang ini sebenarnya aku dengar infonya saat aku melakukan konsultasi sama psikolog. Oke, jadi bukan psikiater, sama psikolog aku sempat melakukan sekali konsultasi. Salah satu masalahnya ini juga dari dunia yang kita hidupi saat ini di sosmed ya, Instagram gitu. Kita lihat Instagram teman kita lagi liburan. Terkesan hidupnya dia itu kok selalu bagus, selalu diisi dengan hal-hal yang menarik, selalu makan makanan yang enak, kayak duitnya nggak habis-habis, sama keluarganya nggak ada berantem, kayak gitu kan ya. Nah, sehingga ketika hidupku ini nggak ada yang baru, itu ngerasa kayak, kok hidupku kayak gini sih? Hidupku kok jelek sih? Hidupku kok bosenin sih? Kayak, apa ya, merasa banyak hal negatif di dalam hidup kita gitu loh. Nah, waktu aku konsultasi sama psikolog itu aku sempet tanya ke psikolog, ibu sendiri bahagia tak? Aku tanya kayak gitu ke ibunya di akhir sesi konsultasi gitu. Ibunya bilang kayak gini, ini psikolognya orang yang tinggal di Kanada. Jadi kita ngomongnya waktu itu pakai bahasa Inggris. Waktu aku tanya, are you happy now? Orangnya bilang, it might be a little bit absurd. Ini bisa jadi agak aneh, tapi aku nggak bahagia kok. Aku di situ bingung loh. Iki yo, bos aku konsultasi tanya gimana caranya bisa mendingan kok malah diberitahu jawaban kayak gini. Dan orangnya bilang di sini, dia dulu juga sempat punya uang yang banyak, katanya sempat sukses di pandangan mata orang dunia. Tapi suatu saat dia juga mengalami yang namanya depresi, dan di situ dia nyadar, kenapa sih kita ini harus bahagia? Kalau nggak bahagia, apakah hidup kita ini salah? Nah, ini pertamanya susah dipahami, tapi setelah aku liburan di Indonesia, ketemu banyak orang, aku jalan sama Jinet, ada juga Angela, Jesua yang bantu aku rekaman, itu aku jadi paham, apa sih yang dimaksud dengan tidak apa-apa untuk tidak bahagia. Di antara pol-pol banyak yang ngerasa, kok aku nggak bahagia ya, kok aku nggak happy, kenapa ya? Itu nggak apa-apa gitu loh, nggak perlu bahagia. Kayak kita ini terdesak untuk merasakan bahagia. Kalau nggak bahagia, kita ini berpikir kayak ada yang salah di dalam hidup kita. Nah, ini adalah salah satu hal yang bener-bener aku sadarin selama liburan kali ini, honeymoon aku di Indonesia ini. Kayak misalnya aku pagi hari bangun ya, terus nggak ada hal yang menarik ataupun nggak ada sesuatu yang wah pun, ya wis gitu loh. Kayak aku nggak berusaha mencari informasi, kok videoku misalnya nggak trending ya, kok misalnya ini ku nggak apa ya, kok nggak banyak yang komen ya gitu. Kayak aku ini bisa menerima faktanya bahwa aku ini apa adanya. Aku nggak bahagia ya nggak apa-apa. Waktu aku jalan-jalan di Jogja, di Bali, aku ngeliat ada bapak-bapak cuma jualan es atau apa, meskipun jualannya nggak laris, ya bisa tersenyum. Sebenarnya hidup itu kan kayak gitu. Kita ini terlahir di dunia ini, Tuhan melindungi kita, gak bahagia pun gak salah. Tapi karena kita selalu lihat sosmed, ada temen yang selalu kayak postingannya itu keren-keren, kalau aku ini gak bahagia, kita ini merasa kayak hidupku ini ada yang salah. Tapi enggak, Rek. Misalnya hari ini gak ada kabar baik, hari ini gak ada sesuatu yang membahagiakan pun, itu gak apa-apa. Kita itu gak perlu merasakan bahagia di saat kita biasa. Kita nggak merasakan apapun, itu nggak apa-apa. Kita harus menerima diri kita apa adanya gitu loh. Nah, di trip kali ini aku benar-benar kayak berusaha menerima diriku, aku nggak berusaha kayak mencari kebahagiaan.
Dan karena ketika aku berusaha mencari kebahagiaan, aku merasa kayak kebahagiaannya itu dibuat-buat. Aku bersyukur banget sekarang videoku kayak sering masuk trending, apalagi videoku yang ke Indonesia. Aku pun bahagia karena aku bisa menikmati kembali Indonesia. Walaupun mungkin terkesan seneng melihat aku menikmati Indonesia kembali bersama Cinet. Tapi ada juga yang email aku itu bilang, kamu kenapa sih jelekin KFC Singapura? Ada yang email gitu sungguhan dengan kata yang sedikit kurang nyaman. Tapi yo wis, mungkin ada yang berpikir kayak gitu, setelah tak balas ya selesai. Tapi aku itu ini yo, mulai aku datang kembali ke Indonesia, aku itu nggak bilang ke diriku videoku harus trending, videoku harus banyak view-nya. Aku itu nggak bilang ke diriku sendiri, aku pengen menikmati Indonesia sama Jinet. Dan untungnya trending. Dan aku berusaha bilang ke diriku sendiri, dulu waktu awal-awalnya aku lagi naik gitu ya, mungkin Polo tahu subscriberku naiknya cepet gitu. Kayak aku ini udah 5 juta selama berapa bulan coba YouTubeku. Instagramku udah 1,4 juta untuk setahun lebih, kayaknya gak terlalu berkembang. Tapi aku itu bilang ke diriku sendiri, gak apa-apa. Aku gak perlu harus ngejar trending, aku gak perlu harus naik terus subscribernya. Semakin aku ngejar itu, aku ini mengejar sesuatu yang salah gitu, kayak bukan mengejar kebahagiaan lagi, dan aku nggak menikmati momen-momen itu. Sekarang aku itu kayak berusaha menikmati momen-momen saat ini. Kayak aku sedang ngomong sama Polo dulu itu, mungkin ada kalanya aku itu pengen cepet-cepet menyampaikan banyak informasi, aku pengen ngasih info yang menarik, pengen video ini ditonton trending. Sekarang aku lebih kayak, ya sekarang kayak gini, aku pengen memberitahu apa adanya. Dan mungkin kalau Polo lihat style editannya videoku saat ini pun videonya agak panjang, karena aku bener-bener pengen menikmati detik demi detik, menit demi menit. Jadi kayak videoku ini, aku bersyukur trending, tapi nggak trending pun aku bersyukur aku bisa menikmati Indonesia gitu. Karena kita kebetulan di Indonesia. Kalau misalnya kita di luar negeri yang lain, ya aku bisa menikmati tempat itu gitu loh. Dan mungkin ini buat yang nggak ada depresi, ngerasain, oh Mas Hanjoli ngomong apa sih kok menikmati saat inilah inilah nggak jelas gitu ya. Tapi buat pol-pol yang lagi down sekarang, sungguh Andre, nikmati aja momen-momen saat ini. Kemarin waktu aku di Bali pun Tura sempat curhat sama aku, terus tak balas juga. Dan mungkin buat yang ikutan Persami eventnya di Mantap Pokok, aku juga nulisin pesan yang cukup panjang buat Tura. Aku berharap kepada pol-pol semua, kita itu nggak perlu bahagia. Hidup itu nggak harus bahagia. Memang hidup tidak boleh tidak bahagia. Kalau misalnya hidup itu suram gitu ya nggak bagus. Tapi hidup yang kita hidup ini ya kayak gini nih. Ada kodok yang terlahir, dia cuma hidup sebagai kodok, cuma lompat-lompat. Hari ini berburu, ya udah tidur, besok berburu lagi. Kayak gitu. Ya kita juga salah satu makhluk hidup kok. Tuhan menciptakan kita terlahir di sini, kita punya kerjaan. Nggak harus tiap hari kita itu bisa beli barang yang bagus, nggak harus tiap hari kita ini punya kabar yang baik. Nggak. Ya, kayak aku ini sekarang nggak berusaha bahagia, tapi aku bisa bersyukur dengan momen-momen ini yang bikin kayak aku ini nggak usah lari mengejar kebahagiaan, dan malah aku bisa merasakan kebahagiaan kecil yang ada di sekitarku. Dan ini sungguhan adalah sesuatu yang sangat bermakna, karena aku jadi tahu tentang hal ini sebelum aku masuk usia 30 tahun. Aku gak bisa bayangkan kalau misalnya hingga usia 30 tahun, 40 tahun aku gak mempelajari hal ini. Dan ini, meskipun dalam waktu 2 tahun aku ini sampai saat ini, besok pun pagi aku harus minum obat depresi, ini membuat kualitas hidupku jauh lebih berbeda dan merasa jauh lebih berbahagia. Dan satu pesan terakhir buat pol-pol yang nonton video ini dan masih merasakan depresi. Kadang ada orang gak suka kita, kadang ada orang yang gak cocok sama kita. Solusinya gimana? Jangan berusaha ngubah orang itu. Ya udah, itu juga dinikmatin aja apa adanya. Rusa terlahir diburu sama harimau, ya kita menghindar aja, nggak usah berusaha melawan dan menang gitu. Ya kalau rusa sama harimau memang predator sama mangsa, jadi agak beda. Tapi kalau sama manusia, ya udahlah, kayak gitu. Ya kan?
Ya, jadi itu sedikit sharing yang pengen saya sampaikan. Saat ini pun aku nggak berusaha bikin konten detektif real yang menarik, yang berpeluang gitu. Ya bagus kalau bisa, tapi jujur aku agak capek. Aku lebih pengen menikmati momen di Indonesia. Jadi ya aku pengen sharing aja bagaimana perasaanku dan bagaimana depresiku saat ini. Ya, jadi videoku simple banget. Jujur editannya pun juga sangat minim, soalnya aku bikinnya agak telat. Editorku nggak sempet ngasih efek-efek ataupun animasi. Tapi berharap pesan dan juga pengalaman yang pernah tak alami ini bisa tersampaikan kepada polo-polo yang paling nggak nonton hingga saat ini. Oke polo-polo, makasih udah nonton videoku hari ini. Semoga polo-polo juga bisa merasakan apa yang udah tak sampaikan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke?